Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check-up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check-up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد yang kami hormati segenap ustadz, para asatidzah, bapak dan ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis yang mulia. Saat ini banyak orang memanfaatkan waktunya, mungkin ada yang sebagian berolahraga, mungkin ada yang bercengkrama dengan keluarga, mungkin ada yang lebih memilih istirahat dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dengan taufiknya untuk bisa berada di majelis ilmu ini. Salah satu di antara yang menjadikan majelis ini menurut saya spesial adalah kehadiran jamaah lintas usia. Ya, lintas usia, mulai dari yang muda sampai yang sudah barangkali mungkin di atas 60 tahun dan seterusnya. Saya jadi teringat perkataan Abdullah ibnul Mubarak, seorang alim besar, biasa disebut Ibnul Mubarak. Bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang ahli hadis, tapi beliau juga seorang mujahid yang setiap tahun berhaji. Keilmuannya jangan ditanyakan. Tapi suatu ketika, tatkala beliau masih mencatat hadis sudah di usia senja. Mohon maaf, ini saya harus pakai? Enggak usah. Ketika Abdullah ibnul Mubarak masih menulis, sementara sudah dengan ubannya di kepala, sudah dengan ubannya di janggut, maka kemudian ditanya, wahai Abdullah ibnul Mubarak, kenapa panjenengan sudah di usia seperti ini kok masih nulis-nulis, kok masih belajar? Jawaban beliau, la'allal kalimata allati antafi'u biha lam asma'ha ba'du. Boleh jadi satu kata yang ternyata bermanfaat bagiku belum aku dengar sebelumnya. Subhanallah. Jadi berharap ada ilmu lagi yang akan menjadikan beliau lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi. Di dalam riwayat yang lain redaksinya sedikit berbeda. Kata beliau, la'allal kalimata allati fiha najati lam asma'ha ba'du. Aku terus belajar, bahkan aku mencatat ilmu yang aku pelajari sampai usiaku seperti ini, karena boleh jadi ada satu kata yang di dalam kata tersebut ada keselamatan dunia akhiratku yang belum aku dengar. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang alim bernama Abdullah ibnul Mubarak betul-betul mengharapkan keberkahan pada ilmu agama. Saya ingin mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk terus bersemangat belajar ilmu agama sampai kapanpun. Karena bisa saja ungkapan yang
menjadi kunci keselamatan kita di dunia sebelum nanti di akhirat, ternyata kita dapatkan di sebuah majlis yang mungkin kita sudah beruban semuanya, kita sudah sedemikian lemah, duduk-duduk begitu sulit dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam niat hati berada di majlis ini. Karena kalau kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tercatatlah kebersamaan kita ini sebagai kebaikan. Kalau duduknya kita di majlis ini hanya karena wah, orang kepenak kalau nggak duduk nanti ditanya kemana kamu, atau ya sekedar ya mau ngapain lagi, saya mau sepedanya kempes kebanan, atau kok nggak ada undangan walimah yang biasanya hari Ahad, ya sudah nganggur saya nggak ada apa-apa, Bok saya coba hadir di majelis ilmu. Jangan eman-eman hadir di majelis ilmu, karena ini ibadah. Ini ibadah. Kalau kita hadiri majelis ilmu seperti ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bersabar kita mungkin menahan ngantuk, mungkin menahan capek dan lain sebagainya, tapi karena kita hadiri dengan keikhlasan di dalam niat hati, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri majelis ilmu yang kita hadiri ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, istri-istri beliau tercinta, para sahabat yang mulia, dan semoga juga sampai kepada segenap umat beliau yang dengan setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman tiba nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, bapak dan ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian dan kebersamaan kita ini, izinkan saya juga untuk mengingatkan kepada semuanya dua hal. Yang pertama, mari kita memperbanyak istighfar, terutama di saat-saat seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala belum juga menurunkan hujan untuk kita dan wilayah di sekitar kita. Boleh jadi itu karena tumpukan dosa-dosa kita. Demikianlah dahulu ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya. Perjalanan kisah kenabian Nabi Nuh alaihi salam cukup unik, karena usia dakwah beliau itu 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina anma, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya bukan 1-2 tahun, bukan juga 1-2 abad, 9 abad setengah, 950 tahun berdakwah. Allah panjangkan usia beliau. Sebelum menjadi nabi mungkin 30-40 tahun, setelah menjadi nabi mungkin sekitar itu juga 20-30 tahun. Usia dakwahnya 950 tahun. Yang beriman kepada beliau itu hanya sekitar 80 orang yang naik ke atas kapal bersama beliau. Bayangkan 950 tahun, yang beriman hanya 80 orang. Panjenengan kalkulasi sendiri. Kalau 950 tahun yang beriman hanya sekitar 80 orang, untuk mendakwahi satu orang agar dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala butuh waktu berapa lama?
Monggo dikalkulasi sendiri, dihitung. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan singkat, gambaran singkat perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dalam sebuah surat bernama surat Nuh. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, menggambarkan apa yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku telah berkata kepada kalian, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha memberikan ampunan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan banyak istighfar tersebut, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang banyak. Makanya ketika kita ini tidak mendapatkan hujan, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah ingat bahwa hujan itu diturunkan oleh Allah. Dan ketika tidak diturunkan hujan kepada kita, itu berarti karena kita kurang banyak beristighfar atas tumpukan dosa-dosa. Karenanya Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang tabi'in, Al-Hasanul Basri rahimahullah, ketika ada orang datang kepada Al-Hasan, wahai Al-Hasan, ini gimana ini? Harta kami ludes, kebun kami ini kering, ternak-ternak kami mati, gak turun-turun hujan. Maka kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, perbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar, masing-masing dari kita perbanyak istighfar sambil menghayati, ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, aku mengharapkan ampunan darimu ya Allah. Jangan halangi kami dengan akibat tumpukan dosa kami ini tidak diturunkannya kasih sayangmu berupa hujan ya Allah. Resapi itu. Saya cukup terhentak kaget beberapa hari yang lalu ketika berbicara dengan seorang petani ya, yang tidak hanya bertani, terkadang beliau itu membawa hasil bumi ini ke pasar untuk diperjualbelikan. Kemudian kita bincang-bincang masalah hujan. Kata beliau, saya sedang tidak mengharapkan hujan Pak Ustadz. Hah? Kenapa Mas? Saya kayak nanam lombok. Subhanallah. Bagi sebagian orang mungkin itu ya biasa saja. Memang orang kalau nanam lombok berharap hujannya tidak banyak, hanya ya sesekali saja. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika seseorang sudah mulai berpikir, apalagi berkeyakinan, lombok itu akan hasilnya bagus dengan tata cara menanam yang baik. Berarti dia lupa bahwa yang menumbuhkan tanaman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah keyakinan. Ini masalah prinsip akidah. Kalau seseorang kemudian berpikir, saya kalau telaten nanam, telaten ngasih pupuk, telaten ngasih pengairan, telaten begini begitu, maka hasilnya bagus. Dia pikir dia sendiri yang menyebabkan keberhasilan tanamannya. Apa bedanya dia dengan yang dikatakan oleh Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya raya seperti ini karena saya pandai, karena saya bisa mengelola harta. Bahaya ini. Makanya pentingnya belajar ilmu agama agar tahu dengan tuntunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu apa yang semestinya kita ucapkan, apa yang semestinya kita yakini, apa yang semestinya kita lakukan. Sebab bila tidak, bahaya. Terkadang seseorang melakukan sebuah atau mengucapkan sebuah perkataan, berstatement seakan-akan itu biasa saja. Bahaya itu.
Kayak nanam lombok. Terus kalau nanam lombok kenapa? Kalau ada hujan berarti panennya gagal. Hujan itu tidak dipungkiri adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmah kasih sayang Allah kepada umat manusia, Allah turunkan hujan. Maka ketika seseorang meyakini bahwa dengan hujan hasil panennya jadi rusak, ini berbahaya sekali terhadap keyakinan. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi ingin saya ingatkan adalah saya mengajak kepada semuanya untuk perbanyak istighfar. Ini real ada di hadapan kita. Di tempat-tempat yang umumnya juga cuacanya dingin, ternyata sekarang ya cuacanya panas, entah sudah tidak lagi terukur namanya musim kemarau dan musim penghujan. Terlepas dari itu semua, minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. La tahrim anna bifadlik atau bisababi dhunubik fadlak. La tahrim anna bidhunubina fadlak. Ya Allah, jangan halangi kami mendapatkan kebaikan-Mu karena tumpukan dosa-dosa kami. Yang kedua yang ingin kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kami mengajak kepada semua yang hadir di sini adalah selipkan doa untuk saudara-saudari kita di Palestina. Kita tidak sedang ingin membahas politik. Mungkin sebagian kita tak mengenal sejarah. Mungkin sebagian kita sulit untuk meng-cross-check informasi berita yang berkembang, apalagi media massa barangkali sebagian besarnya sudah dikuasai oleh musuh Islam. Tapi yang jelas kita semua sepakat bahwa Muslim itu darahnya dimuliakan. Seorang mukmin itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Seorang muslim, seorang muslimah itu dimuliakan oleh Islam. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, kehormatannya tidak boleh dirusak. Bahkan Nabi SAW pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan, beliau beberapa kali berceramah, menyampaikan khutbah. Di antara khutbah yang beliau sampaikan adalah ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian dimuliakan oleh Islam seperti mulianya hari ini, hari Arafah, di bulan mulia ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di masyairil hajj, di Makkah. Mulia semuanya, harinya hari mulia, hari Arafah, bulannya bulan mulia, bulan Dzulhijjah, tempatnya tempat mulia di Makkah. Maka semulia itulah darah, harta dan kehormatan setiap muslim muslimah. Nah, kalau kemudian saudara-saudari kita, meskipun kita tidak kenal mereka, dibantai, maka bagaimana bisa sempurna keimanan kita jika tidak mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang. Iman kita ini mengalami cacat kalau kita tidak mampu mencintai untuk saudara kita apa yang semestinya kita cintai untuk diri kita sendiri. Ya, Masya Allah, kita majelis ilmu digelar begitu mudahnya. Masjid diperluas begitu gampangnya. Tidak harus ada petugas-petugas yang bersenjata lengkap memberondong setiap kita, atau sholat dalam keadaan cuit, dengar suara seperti itu. Enggak ada, alhamdulillah. Negeri kita aman, negeri kita nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita untuk menjaga negeri ini bisa tegak suatu saat nanti di atas tauhid yang murni. Kita doakan seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan, wal'iyadzubillah, bagaimana kalau seandainya
seperti yang ada di sana terjadi di negeri kita. Mengerikan. Ya. Maka kebetulan Alhamdulillah kitanya sekarang sedang aman, sholat 5 waktu ya Alhamdulillah. Mudah, bisa duduk di majelis ilmu Alhamdulillah, nggak harus bayar karcis dulu, gratis. Kapan saja mau digelar bisa. Pagi ini selesai, mungkin nanti ba'da zuhur ada kajian. Ba'da zuhur kajian sudah selesai, mungkin ba'da asar, mungkin ba'da maghrib, tiap hari. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita, jangankan itu, buat makan susah. Mungkin buat bertahan hidup susah. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini berada di bawah tumpukan puing-puing bangunan yang sudah dibombardir oleh musuh-musuh Islam. Kita doakan. Minimalnya kita doakan. Kalau kita memiliki kemampuan lebih dari sekedar doa, berbagi kebaikan yang bisa meringankan beban mereka, Alhamdulillah, lakukan itu. Tapi saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa ini penting. Dan ini menjadi bagian dari indikator kesempurnaan iman seorang hamba. Dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan singkat waktu duha yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyegarkan ingatan kita bersama. Kita ingin kembali mengingat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini enggak lama. Ya, memang umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60-70 tahun. Tapi banyak juga yang meninggal dunia dalam usia muda. Ada juga di antara sebagian orang yang dalam kondisi sehat ternyata tutup usia. Ada satu bacaan yang biasa kita baca pada saat kita sholat, yaitu yang kita biasa baca pada doa iftitah atau istiftah. Di antara sekian banyak doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang padanya terdapat kutipan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162. Panjenengan catat dulu, nanti boleh cross check di mushaf Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ayat berikutnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelianku. Yang menarik, wa mahyaya wa mamati, hidup bahkan matiku, lillahi rabbil alamin. Inna salati, inna, ini kalau dalam bahasa Arab, saestu. Saestu. Kenapa kata-kata saestu dihadirkan dalam ucapan kita? Untuk mengukuhkan ungkapan. Nggih napa mboten? Monggo didahar, empun. Monggo, saestu empun. Kenapa saestu dihadirkan? Untuk mengungkapkan kesungguhan ungkapan kita. Iya benar, sudah, sampun. Sungguh sudah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengukuhkan. Wahai Muhammad, ucapkan, sampaikan kepada seluruh umat manusia. Inna salati, saestu, salatku. Wa nusuki, sembelianku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, bahkan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta.
La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak boleh hidup dan mati kita itu ditujukan untuk selain Allah, tidak boleh. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagian orang, saya mengutip. Sebagian orang itu kemudian kalau kita sedang bincang-bincang, kadang-kadang bilang, ya Pak Ustadz, saya ini kan makin tua Pak Ustadz. Saya cari apa lagi? Selama ini saya cari uang ya buat istri, anak-anak saya. Saya banting tulang, pagi, sore, siang, malam, peras keringat untuk istri saya. Saya tangkap ungkapan itu. Ternyata ini semestinya diperinci. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Begini. Seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, benar dia kalau misalnya keluar dari rumahnya mencari nafkah, benar itu untuk menafkahi istri dan anaknya. Tapi ingat, ada yang lebih dasar, ada yang lebih basic daripada itu. Bahwa setiap gerak langkah kita, setiap bagian dari kehidupan kita, setiap dimensi dari babak hidup kita ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya minum? Apa hukumnya minum? Mubah, boleh. Tapi kalau saya minum ini agar menghilangkan dahaga saya jadi enak berbicara menyampaikan ayat dan hadis, saya hadirkan niat minumku untuk menjadikanku lebih baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semula mubah boleh saja menjadi berpahala. Begitu. Tidur, apa hukumnya tidur? Boleh. Kalau boleh itu artinya apa? Ya tidak haram, ya juga bukan pahala. Tidur saja. Baik tidur sengaja atau ketiduran. Tiduran biasanya di majelis ilmu. Ada tidur sengaja, kita duduk di berbaring di kasur, pasang kuda-kuda tidur gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian ngantuk-ngantuknya itu di majelis ilmu. Tapi tidur itu sendiri hukum asalnya mubah. Namun tatkala seseorang tidur dengan menghadirkan niat dalam hatinya, semoga dengan tidur ini bangun nanti aku lebih prima, aku lebih bertenaga untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk doa, untuk bakti pada orang tua, untuk mencari nafkah bagi istri dan anakku, maka tidurnya menjadi berpahala. Inilah yang dimaksud dengan wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dudukku, berdiriku, berjalanku, bicaraku, semua yang mubah-mubah ini kalau seandainya seseorang menghadirkan di dalam sanubarinya, aku ingin dapat pahala sekedar dari ucapanku, senyum, sepanjenengan sekedar senyum kepada sesama saudara. Kalau itu dihadirkan niat ingin dapat pahala, maka itu jadi ibadah. Beda sekedar senyum itu basa-basi, sekedar unggah-ungguh. Kita kadang-kadang unggah-ungguh, sekedar tradisi saja nggak dapat pahala. Tapi kalau kita hadirkan niat saya ingin membahagiakan saudara saya yang saya unggah-ungguhkan, maka saya dapat pahala dengan itu. Inilah yang dimaksud dengan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang selalu menjadikan ucapannya, keyakinannya, bahkan perbuatannya sekecil apapun itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam kondisi kebahagiaan. Bahagia dia. Bahagia dia. Ingatlah dahulu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Ketika ketuk pintu rumah salah seorang di antara istrinya, beliau ketuk pintu. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, hal min ta'am? Ada makanan tidak? Saya mau sarapan. La illal ma, gak ada Nabi, yang ada cuman air saja. Maka Nabi bersabda, idzan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Jadi dalam keadaan itu bukan kemerungsung. Karena beliau hadirkan di dalam kehidupan beliau itu bahwa semua ini adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada makanan, nggak ada minuman itu bukan sebuah aib, bukan sebuah kegagalan hidup, bukan sesuatu yang mengharuskan kita jadi galau, kemerungsung, kata orang Jawa. Nggak. Kalau begitu saya puasa, sudah selesai. Ustadz, apakah puasanya Nabi itu pergi nggak punya makanan minuman? Bukan. Beliau menghadapi situasi apapun dengan menyadari bahwa hidupnya, bahkan suatu saat jika beliau wafat nanti adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang lain, saya lupa nama sahabatnya. Ada seorang sahabat masih muda waktu itu. Beliau ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan. Kemudian Rasulullah SAW di awal peperangan itu memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Di antara motivasi beliau adalah sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah meraih ampunan Allah, meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Sahabat muda ini lagi makan kurma, Pak. Lagi makan kurma. Akhirnya dia berhenti sejenak bertanya kepada Nabi SAW. Rasul, surga yang Allah janjikan buat seorang mukmin luasnya langit dan bumi. Naam, kata Rasul. Iya, luasnya seluas langit dan bumi. Langsung bangkit semangatnya. Kemudian dia berpikir, ini kalau saya selesaikan makan kurma ini butuh waktu berapa lama? Coba panjenengan kalau pernah makan kurma toh? Butuh waktu berapa lama makan sebutir buah kurma? 1 menit? Apa kurang dari 1 menit? Kurang dari 1 menit. Iya, makan, keluarkan bijinya, mungkin detik. Tapi sahabat ini berkata, seandainya yang menundaku masuk surga adalah kunyaanku terhadap 1 butir buah kurma ini, aku tidak rela. Hanya sekian detik menghalangiku, menundaku masuk surga, aku tidak rela. Dibuangnya kurma tersebut dari mulutnya, ingin bergegas meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang luasnya langit dan bumi. Lihat bagaimana seorang sahabat yang tahu bahwa hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup matinya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan bahwa sahabat tersebut masih bawa beberapa butir kurma di kantongnya. Ini juga akan menundaku masuk ke dalam surga. Sampai kemudian dia mati syahid. Allahu Akbar. Subhanallah. Kisah lain yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Bersedekahlah dan seterusnya. Nabi SAW menggalang donasi untuk kebaikan di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bercerita, yang terpikir di dalam benak pikiran Umar adalah, kalau aku mau mengalahkan Abu Bakar, ini saatnya. Aku akan bergegas kembali ke rumahku karena aku punya harta.
Aku ingin kalahkan Abu Bakar. Bergegas beliau ke rumah, ambil sejumlah harta, langsung diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepadanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Maka Umar menjawab, "Mithlahu." Yang seperti itu, Rasul. Artinya sejumlah yang Umar berikan kepada Nabi, sebegitulah yang beliau tinggalkan buat keluarganya. Berarti berapa persen? 50%, separuhnya. Umar langsung alhamdulillah bahagia. Saya mendahului Abu Bakar dalam hal ini, alhamdulillah. Abu Bakar tidak lama dari itu datang. Beliau bawa harta. Ada Umar di situ. Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar," pertanyaannya sama, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Berarti berapa yang diberikan? Semua. Lihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang hidup bahkan kalau seandainya pun mati adalah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa seperti sahabat, tapi kita bisa meneladani perjuangan mereka. Hidup dan mati kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang barangkali kita baca dalam setiap salat kita. Di antara bacaan doa iftitah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu resapi, hayati, renungi, amalkan. Saestu salatku, sembelihanku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku untuk Allah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan agama Allah untuk mendapatkan pahala darinya. Subhanallah. Inilah yang membahagiakan diri seorang muslim. Inilah yang membahagiakan diri seorang mukmin. Dalam keadaan apapun dia mampu untuk bisa menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mendengar sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari Jundab ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya hadisnya panjang, saya coba ambil sebagian darinya dan saya langsung terjemahkan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu lapar, kecuali yang aku berikan kenyang baginya, yang aku berikan makan untuknya. Maka kalian kalau minta makan, minta kepadaku. Pripun Ustaz? Berdoa, ya Allah aku minta makan begitu. Iya minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan rizki berupa makanan, minuman, kesehatan, kecukupan dalam hidup. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah kalau kemudian kita berkeyakinan bahwa yang memberikan makan dan minum kita adalah ayah dan ibu kita tok. Mereka hanya perantara. Yang memberikan kita makan, yang sejatinya memberikan kita minum adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak boleh alpa dari kehidupan kita, dari mindset berpikir kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah kalian pakaian dariku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Allah berfirman demikian. Kita lahir dalam keadaan telanjang. Ayah ibu kita memberikan baju kepada kita. Ingat bahwa mereka itu hanya perantara. Yang sejatinya memberikan pakaian kepada kita, menutup aib kekurangan kita, itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya setiap kalian itu tersesat arahnya, tersimpang jalannya, kecuali yang aku berikan hidayah, petunjuk lurus baginya. Maka mintalah kalian kepadaku hidayah, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dan itu juga kita bacakan dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan ketika kita baca surat Al-Fatihah itu sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, ini permintaan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, buat apa Ustaz? Wong saya ini sudah muslim kok. Kenapa saya harus minta hidayah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam menempuh jalan hidayah ini, barangkali masih ada kurang-kurangnya. Minta kepada Allah agar menutup kurang-kurang tersebut. Kalau mungkin kita sudah sempurna berada di atas jalan hidayah, maka kita tidak punya jaminan kita itu konsisten istiqamah. Maka kita minta kepada Allah agar sampai akhir hayat kita berada di atas jalan hidayah. Itu semua makna yang terkandung di dalam ihdinas siratal mustaqim. Makanya Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain berkata, yambaghi lil 'abdi an yastahdhira. Seyogianya bagi setiap hamba ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia hadirkan di dalam sanubarinya, saya ini minta kepada Allah agar diberikan petunjuk hidayah yang lurus. Terus menerus sampai akhir hayat kita tiba. Subhanallah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dipretelin kita satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam, dan hanya aku yang mengampuni dosa-dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Ya Allah, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum, yang memberikan kita pakaian, yang memberikan kita hidayah, yang memberikan kita ampunan. Terus kita mau sombong apa? Hidup dan mati kita adalah dalam rangka meraih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita berpikir kalau sholat kita, ibadah kita, kesolihan kita itu bisa menambahkan kekayaan bagi Allah? Tidak. Kerajaan, kekuasaan Allah tidak bertambah dengan kesolihan hambanya, tidak nambah. Sebaliknya, kebejatan, kefasikan, dosa seorang hamba tidak mencacati kekuasaan Allah sama sekali. Makanya Allah pastikan, seandainya seluruh manusia, bahkan seluruh jin, punya tingkat kesalihan, ketakwaan yang paling tinggi, itu tidak menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sebaliknya, seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir lahir menjelang hari kiamat tiba, semuanya bangsa jin dan manusia berada dalam keadaan paling bejat. Siapa kira-kira orang paling bejat di atas muka bumi ini? Fir'aun. Ada lagi yang lebih bejat dari Fir'aun? Sebut saja iblis, oke. Seandainya seluruh manusia, bahkan seluruh jin berada pada level kebejatan seperti bejatnya iblis, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam surat Fatir ayat 15, Allah panggil semua manusia, bukan cuma yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dalam surat Fatir ayat 15. Panjenengan lihat nanti, renungi, resapi. Iya, saya dipanggil, saya ini manusia, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir kepada Allah.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ini saya jadi ingat sesuatu. Tadi di awal kita bicara tentang Palestina. Palestina hari ini atau hingga hari ini sedang dibantai habis oleh kaum Yahudi, Banu Israel. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang berani berkata bahwa Allah fakir kecuali Yahudi. Saya ulangi. Kalau tadi dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, wahai segenap manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Tidak ada di atas muka bumi ini sepanjang peradaban kehidupan manusia ada orang yang berani berkata bahwa Allah fakir kecuali kaum Yahudi. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Ali Imran ayat 181. Allah abadikan dalam Al-Quran. Kaum Yahudi berkata, innallaha faqir, Allah itu fakir, wa nahnu aghniyah, kita yang kaya. Enggak ada kaum yang bejat seperti kaum Yahudi. Tapi kita kembali kepada fokus kita. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pretelin kita semua ini. Hidayah, makan, minum, pakaian, ya. Dosa-dosa, subhanallah. Semuanya kita butuh kepada Allah. Kita butuh pakaian, kita butuh hidayah, kita butuh makanan, kita butuh ampunan, kita butuh manfaat dari Allah, dicegah, ditahan, dilindungi dari yang bahaya oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, seandainya kalian semua dari awal, dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir, bangsa jin, bangsa manusia, semuanya berkumpul di satu dataran, semuanya masing-masing berdoa meminta kepada Allah, 10 permintaan, 50 permintaan, mungkin ada yang 100 permintaan. Ya Allah, saya minta ini, itu, 1000 permintaan. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seperti berkurangnya air lautan jika kita celupkan sebuah jarum ke dalamnya. Nggak usah lautan dulu ini, gelas. Ada yang bawa jarum? Bayangke. Masukin jarum, angkat. Berapa yang berkurang? Berapa yang berkurang? Bagaimana kalau kita gambarkan atau bayangkan ini lautan, dicelup, angkat. Seluruh manusia, seluruh jin mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua dikabulkan. Tidak berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya seperti berkurangnya air lautan ketika kita celupkan jarum kemudian angkat. Artinya tak berkurang kekayaan Allah sama sekali. Kita yang fakir, Allah yang maha kaya. Jangan kita berpikir kalau kemudian kita jadi orang terkenal, jadi orang yang punya jabatan tinggi, punya titel yang berderet panjang, punya followers, subscribers yang banyak, kemudian kita jadi orang yang hebat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam
Beliau itu adalah Khalilur Rahman. Apa artinya Khalilur Rahman? Kekasih Allah. Kenapa disebut sebagai Khalil, kekasih Allah? Jadi dalam bahasa Arab, Pak, cinta itu bertingkat-tingkat. Ketika ada tingkatan cinta yang tertinggi, itu disebut khullah. Cinta yang tertinggi itu disebut khullah. Jadi cinta yang sampai merasuk. Yang dicintai dengan level cinta tertinggi seperti ini disebut khalil. Kadang-kadang ada yang namanya mahbub, habib, orang yang dicintai. Yang dicintai tingkat tinggi dengan kecintaan tertinggi disebut khalil. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencintai dua manusia dengan kadar level kecintaan tertinggi seperti ini. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kita, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah di Babilonia, kampung halamannya, waktu itu hiduplah Raja Namrud. Usianya panjang ini. Ada yang menyebutkan 800 tahun. Usianya panjang. Nabi Ibrahim alaihi salam sendirian di kerajaan tersebut yang berjuang mendakwahkan tauhid. Beliau bertauhid dan mengajak orang lain untuk bertauhid. Termasuk kepada bapaknya sendiri, ayo Pak, kenapa Bapak menyembah kepada patung berhala? Ibrahim, kalau kamu nggak diam dari ucapanmu ini, aku akan usir kau. Jadi Nabi Ibrahim bahkan dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Azar. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran? Itu produsen patung berhala. Yang buat patung berhala itu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada orang di sana, di Babilonia, di Irak, pengen punya patung entah di rumahnya, di kuilnya misalnya gitu, pesennya sama Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Order. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanannya panjang, saya tidak mungkin ceritakan itu di sini sekarang. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang menunjukkan khullah, kecintaan Allah sedemikian hebat kepada Nabi Ibrahim. Jadi tangannya dibelenggu seperti ini ke belakang, ditelanjangi semuanya untuk kemudian dilemparkan di dalam gunungan kayu bakar untuk dibakar di atasnya. Karena mereka saking bingungnya, ini gimana caranya naruh Ibrahim di atas. Maka mereka lemparkan dengan manjanik, sesuatu yang bisa melempar objek tertentu dalam jarak jauh. Dalam keadaan terbelenggu, ditelanjangi. Nabi Ibrahim pasrah, putus asa? Tidak. Nabi Ibrahim bertutur dengan doa, karena beliau tahu bahwa hidup matinya untuk Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pembelaku, pelindungku, penjagaku, dan dialah sebaik-baik tempat bergantung. Dilemparkan. Kisahnya panjenengan mungkin sudah tahu. Allah berfirman kepada si api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Selamat. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil sama Namrud, dialog. Dialog ini juga disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ya gampang nah itu. Panggil dua orang yang sudah dieksekusi mati atau diputuskan mati, hukuman mati. Panggil dua orang yang sudah memang dihukum mati. Yang satu, kamu bebas. Yang satu, algojo, penggal. Nah, saya menghidupkan, saya mematikan. Oh, sedang kali ini Namrud berpikir. Maka Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau Rabbku
itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau memang Tuhan seperti halnya Tuhan, wahai Namrud, coba munculkan, terbitkan matahari dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Terbungkamlah 1000 bahasa orang yang kafir ini. Para ulama sampai menyebutkan, apa hikmah dibalik? Kok Namrud nggak ngomong, coba kalau kayak gitu, coba Robmu saja yang terbitkan dari barat. Mungkin atau tidak Namrud berkata begitu? Tapi tidak. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terjadi. Nabi Ibrahim dibakar, prediksinya itu mati, gosong, hangus, hancur, ternyata masih hidup. Namrud takut. Kalau seandainya Namrud tantang juga Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kalau aku tidak bisa menerbitkan matahari dari barat, coba Tuhanmu yang terbitkan dari barat. Kalau seandainya memang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah menerbitkannya dari barat, dan itu terjadi, hancur Namrud di hadapan seluruh umat kaumnya. Subhanallah, hikmah. Makanya kata para ulama, tidak ada di atas muka bumi ini seorang pun yang menggugat rububiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan, kecuali dia sendiri dalam hati kecilnya itu tidak yakin. Fir'aun pernah berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah berkata, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Allah mengungkap apa yang ada dalam hati kecilnya Fir'aun. Meskipun Fir'aun mengaku dirinya adalah Rabb yang paling tinggi, dia di dalam sanubari hati kecilnya berkata, aku tahu ada Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh Namrud. Berkata, saya juga bisa menghidupkan, mematikan seperti Tuhan, wahai Ibrahim. Baik. Nabi Ibrahim, yang bahkan kata para ulama bisa dibilang juga sebagai bapaknya Tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mungkin ini sekedar penyebutan saja. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi masyarakat yang sedemikian angkuh dalam kebejatan syirik mereka, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lantang berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang menciptakanku dan memberikanku hidayah. Lantang ucapkan. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikanku makan, memberikanku minum. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dialah Allah. Sekarang aku hidup. Dialah Allah yang akan mematikanku dan akan membangkitkanku kembali. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan aku yang sangat mengharapkan ampunan darinya nanti ketika tiba hari kiamat. Masya Allah. Ini namanya orang bertauhid seperti ini. Hidup dan matinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar sepenuhnya hidupku, matiku adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita selalu ingat. Jadi kita ini memang menjual diri kita untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun akan kita lakukan demi meraih cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini, ungkapan-ungkapan Nabi Ibrahim ini bisa dilihat dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 77 sampai 82. Ayat ke-77 sampai 82. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena para nabi setelah Nabi Ibrahim pasti garisnya tersambung, garis nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika di hampir penghujung hayat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau panggil anak-anaknya, beliau panggil cucu-cucunya. Sebagaimana juga Nabi Yakub
cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Berarti Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132 atau 131 dulu. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim, berserah dirilah engkau. Maka beliau pun, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim itu, segala sesuatu yang beliau lakukan adalah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ya'qub cucunya pernah berwasiat kepada keturunan mereka, hai anak cucuku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah pilihkan agama untuk kalian. Jangan cari-cari agama yang lain, Allah yang sudah pilih. Apa pilihan agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak cucu Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hidup matinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mungkin bukan pembahasan yang baru. Saya cukup yakin bahwa apa yang disampaikan ini bukan sesuatu yang baru. Tapi yang penting untuk kita senantiasa ingat adalah bahwa ini bukan sekedar teori. Ini adalah sebuah aplikasi real, nyata di kehidupan kita. Tanya pada diri kecil, pada hati kecil kita masing-masing. Hidup dan mati kita ini untuk siapa? Untuk Allah. Oke, dalam ucapan sudah terungkap. Dengan kehidupan? Kadang-kadang sebagian orang itu ketika diuji dengan sakit, justru yang pertama kali terpikirkan di dalam benak pikirannya adalah obat atau dokter atau ini kenapa ini? Bukan langsung terfikir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang uji aku dengan sakit. Allah yang akan sembuhkan aku. Sebagian orang tua, mungkin terutama di wilayah-wilayah perkotaan ya, ada kotak obat itu. Mulai dari obat merah, obat pusing, obat mencret, obat masuk angin, minyak gosok, macam-macam. Dengan harapan kalau ada apa-apa, ndang buka kotak obat. Boleh atau tidak Pak Ustadz? Tidak ada masalah selama bukan itu yang pertama kali menjadi tumpuan kita saat merasakan sakit. Saat kita diuji dengan sakit apapun itu. Kena rajangan pisau, tiba-tiba mak teng pusing, tiba-tiba mak celekot asam urat, tiba-tiba macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala, ingat Allah subhanahu wa ta'ala, itu ujian dari Allah dan hanya Allah yang menyembuhkannya. Ada obat, nggak ada obat, kalau Allah tidak sembuhkan ya nggak sembuh. Ada obat, tidak ada obat, kalau Allah sembuhkan ya sembuh. Dulu sebagian sahabat Nabi SAW, buat tanya jawab. Terakhir saja yang ini. Sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah perjalanan,
Rasul tidak bersama mereka. Jadi Nabi SAW mengutus mereka untuk satu keperluan, kemudian perjalanan pulang kehabisan perbekalan, Pak. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Kemudian ternyata mereka melewati suatu kampung. Maka mereka pun meminta untuk bisa dijamu makan. Yang penting ada makanan, bisa terseka di sini, melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Inilah yang disebut dengan Ibnu Sabil. Makanya Ibnu Sabil itu berhak untuk dapat zakat. Dia melakukan sebuah perjalanan, di tengah perjalanan bekalnya habis. Mereka berhak untuk dapat zakat yang bisa menyampaikan mereka sampai tujuan. Ternyata oleh penduduk kampung itu kompak tidak dijamu. Menolak mereka. Ya sudah, kalau ditolak ya sudah. Mereka merasa berhak untuk dijamu walaupun apalah, yang penting perutnya tidak kosong. Ini sudah sekian waktu tidak ada yang masuk. Tapi mereka tidak dijamu. Oke, tidak masalah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Persis ketika mereka mulai melanjutkan perjalanan, pemimpin kaum di kampung tersebut ladaghathu, disengat oleh binatang berbisa. Terkapar. Maka kemudian mereka bingung sendiri, karena ini pemimpin kaum. Kalau orang biasa karena ini pemimpin kabilah, pemimpin kaum, maka mereka berpikir, ini harus disembuhkan ini tokoh kita ini. Maka kemudian ada salah seorang di antara mereka berkata, itu tuh yang tadi kita usir itu, mereka bisa disusul. Bok kami ditolong. Akhirnya kata para sahabat, tadi kami minta tolong, panjenengan tidak nolong. Kalau begitu kami akan menolong. Kami hanya mempersyaratkan satu, beri kami makanan yang bisa sekedar terisi perut kami bisa lanjutkan perjalanan. Itu saja. Baik, deal, setuju. Ya. Apa tadi? Deal, setuju. Kemudian mereka kembali apa? Bawa antibiotik, suntik anti racun, dibacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Waladdallin. Amin. Saat itu juga langsung sembuh. Biiznillah. Ada obat? Tidak ada obat. Ada resep dokter? Ambulan? ICU? Mereka tahu bahwa dunia dan seisinya ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembuh dengan izin Allah, dibacakan Al-Fatihah. Seberapa besar di antara kita yang punya keyakinan seperti itu? Tidak bingung, tidak punya uang beli obat, tidak bingung. Uang kita punya Al-Fatihah. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita tiba-tiba wah nangis, wah kenapa le, kejepit, wah. Tenangkan dia, tenangkan. Tidak apa-apa le, ini ujian dari Allah. Minta sama Allah, ya sabar ya nak. Coba mana yang kejepit mana? Bacakan surat Al-Fatihah. Disambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna seseorang itu betul-betul hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, kita itu kan dituntun itu. Kita dituntun setiap waktu. Mulai dari kita bangun tidur. Bangun tidur kita baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan tahu artinya, Pak. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji hanya milik Allah. Berarti pujian kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada diri sendiri. Milik Allah. Alladzi ahyana, apa artinya?
yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Tidur itu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi disebut ahyana ba'dama amatana karena memang tidur itu adalah saudaranya kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Yang ingin saya garis bawahi adalah mestinya kita juga betul-betul menghayati begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ini milik Allah. Kita hanya akan kembali kepada Allah. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Maka jadikan hidup dan mati kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Aktivitas berjalan terus sampai tidur lagi. Mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma bismika ahya wa amut. Amutu wa ahya wa amut. Dan ada yang mengawali, riwayat itu ada yang mengawali dengan bismika baru Allahumma, ada yang Allahumma baru bismika. Sama. Mau tidur juga, ya Allah, dengan menyebut namamu, dengan memohon pertolonganmu, aku tidur dan aku hidup. Aku mati dan aku hidup. Maksudnya aku tidur dan nanti aku bangun lagi. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam riwayat yang lain, saya ingat saya dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari, doanya itu adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt. Masyaallah. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau itu kalau tidur kemudian meletakkan atau membaringkan tubuhnya ke sebelah kanan, meletakkan tangannya di bawah pipinya. Dan ternyata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan hikmah di balik itu. Karena kalau ke kanan, lambung itu menggantung. Ini yang mungkin lebih mengerti adalah dokter yang tahu ya. Jadi kalau tidurnya ke sebelah kanan, lambungnya itu menggantung. Mungkin dari sisi kesehatan ini tidak lebih utama daripada kalau tidurnya ke sebelah kiri. Orang-orang non-muslim itu lebih senang tidur ke sebelah kiri. Dan mereka menyebutkan hal ini. Tidurlah ke sebelah kiri. Ini lebih nyenyak. Dalam Islam enggak. Yang dicari justru bukan nyenyak tidur. Yang dicari adalah justru cepat bangun. Jadi tidur ke sebelah kanan dengan berbaring ke sebelah kanan tidak lebih nyaman daripada tidur ke sebelah kiri. Tujuannya apa? Cepat bangun untuk apa? Tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengabdi lagi untuk Allah. Mengabdi lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sedetail ini Islam mengajarkan kita. Ya, kalau tidur, contohnya itu SOP-nya gitu ya. Standarnya itu tidur ke sebelah kanan. Supaya lambungnya itu gantung. Dengan gantung memang tidak lebih nyaman daripada kalau dibaring ke sebelah kiri. Supaya apa? Memang supaya cepat bangun. Kenapa kok cepat bangun? Ndang sholat. Ndang aktivitas lagi. Ndang ibadah lagi. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya kita selalu mengingat-ingat hal ini. Yang terakhir saja saya coba bacakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Qad aflaha," sungguh telah beruntung. Sebagaimana ayat dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung, sungguh telah berjaya orang-orang yang beriman. Dalam hadis ini Nabi bersabda, "Qad aflaha," sungguh telah beruntung siapa? Man aslama, orang yang betul-betul berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan segenap hidupnya bahkan nanti matinya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang seperti ini beruntung. Dia jadikan hidupnya, dia jadikan matinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba, abdi. Kalau di sebuah kerajaan mungkin ada istilah abdi dalam. Begitu mengabdi, sampai jalannya pun ngesot-ngesot dalam rangka mengabdi, tunduk, menghormati dan seterusnya. Seorang muslim, seorang muslimah mengabdi kepada Allah. Bukan sekedar duduk ngesot, sujud. Bagian paling mulia diletakkan di bawah. Makanya nggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja sampai bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai boleh bagiku perintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Kita letakkan yang paling terhormat dalam semua bagian tubuh kita, itu wajah, tersungkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita abdi Allah. Karena kita ini memang hambanya Allah. Makanya kita dituntut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Masya Allah, ini menggambarkan sejatinya status predikat seorang hamba dalam hidupnya. Dalam hidupnya. Dia tidak takut. Dia bukan hanya sekedar takut kematian. Waduh, kalau mati pi. Kalau matinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kisah tadi. Seorang pemuda yang bahkan tidak rela detik-detik kematiannya tertunda hanya karena makan kurma. Ini menghalangiku masuk surga, moh aku surga. Dia nggak mau kematiannya tertunda gara-gara makan kurma, padahal setelah kematiannya ada janji surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak takut kehilangan harta karena dia tahu bahwa hidupnya, hidup keluarganya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang tidak bisa sampai seperti level mereka para sahabat, susah. Tapi bukan berarti mustahil. Untuk kita jadikan effort dalam hidup kita, hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartaku, keringatku, capekku, semua yang aku miliki, kesehatanku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makan, kalau minum, kalau tidur, kalau berjalan, kalau sakit, kalau apa saja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat terutama bagi diri kami sendiri, kepada keluarga kami tercinta, dan kepada hadirin hadirat sekalian beserta keluarganya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilakan.
Iya. Pertanyaan kami tentang apa ini kisah itu betul atau konon, katanya Israiliyat bahwa pada saat itu terjadi dialog antara burung pipit dengan Isa. Hal itu gimana? Iya. Benar sekali bahwa di dalam sejarah para nabi, maka kita akan dapatkan ada yang namanya Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Yaitu kisah yang dari waktu ke waktu secara turun-temurun bersumber dari yang beredar di tengah-tengah Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hadithu an Bani Israil wala haraj." Silahkan sampaikan berita-berita tentang Bani Israel atau dari Bani Israel, tidak masalah. Tapi kemudian Nabi berikan catatan pada hadisnya, "Fala tukadzibuhu wala tusaddiquh." Tak perlu kalian percaya sepenuhnya, tak perlu kalian juga dustakan sepenuhnya. Para ulama menjelaskan tentang informasi Israiliyat. Itu ada yang berkonsekuensi hukum, ada yang tak berkonsekuensi hukum. Ada Israiliyat yang diriwayatkan secara sahihah, ada yang tidak. Kan Nabi SAW juga menyebutkan tentang beberapa kisah tentang nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabinya Bani Israel. Sampai Nabi Isa alaihissalam kan nabinya Bani Israel. Ketika Nabi SAW cerita misalnya tentang ma kana min nabiyyin qabli dan seterusnya, kata Nabi SAW, tidak ada nabi sebelumku dulu kecuali dia diganggu. Bahkan sebagian mereka ada yang dilempari oleh kaumnya dengan kerikil, admau, sampai mereka menjadikan wajah nabi tersebut berlumur darah. Di cross check, oh ternyata benar. Hadis ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, berarti kisah sebagian nabi yang dilempari oleh kaumnya sampai berdarah itu benar. Nah, yang seperti ini ambil. Ini kisah Israiliyat tapi benar. Kisah Israiliyat yang lain, seorang laki-laki atau perempuan baghiyah min baghaya Bani Israel, kupu-kupu malam di antara kupu-kupu malamnya Bani Israel. Jenengan paham maksud saya kupu-kupu malam? Dia melewati, dia berjalan di bawah terik matahari, kemudian melewati satu sumur. Perlu dipahami bahwa sumur di zaman dulu, terutama yang di yang di padang pasir, itu bukan sumur yang kayak gini, misalnya diameter sumurnya seperti ini, kemudian airnya meliputi semua di sini. Enggak. Jadi mungkin ada lubang begitu, dia bisa turun ke bawah, mungkin mata airnya hanya sedikit saja. Sehingga seseorang itu kalau mau air ya turun dulu, dia cari sumber mata airnya, kemudian dia minum. Kemudian dia naik lagi. Jadi bukan seperti sumur yang umumnya ada di negeri kita, terutama di Jawa. Pokoknya kalau di Jawa itu kan gali diameter berapa itu jadi sumur semua, diameter lubangnya itu jadi sumur. Kalau di sana, terutama di padang pasir, nggak begitu. Tidak begitu. Maka kupu-kupu malam ini kehausan. Begitu lemasnya sampai dia ketemu sumur, dia sangat bahagia, dia turun, dia minum, lepaslah dagangnya. Kemudian dia naik lagi. Ketika manjat dinding-dinding itu sampai di bibir sumur, dia temukan ada seekor anjing. Yalhath. Dia menjilat-jilat. Apa yang dijilat-jilatnya? Pasir-pasir. Mungkin ada sisa-sisa tetesan air, orang ngambil air dari sumur tersebut diangkat ke atas, mungkin ada yang tercecer begitu. Dia jilat-jilat. Saking hausnya. Maka wanita itu merasa iba, dia turun ke bawah, dia isi sepatu kulitnya dengan air, kemudian dia gigit dengan mulutnya, dia panjat lagi dinding sumur tersebut, kemudian dia berikan kepada si anjing. Kata Nabi SAW, "Fasyakarallahu laha faghafar." Terima kasih atas kebaikan wanita tersebut, Allah pun ampuni dosa-dosanya. Ini kisah Bani Israel, ambil karena ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahihah. Jadi kembali kepada pertanyaan Bapak tentang Israiliyat. Ada yang riwayatnya sahihah, ada yang tidak. Ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang tidak. Kalau berkaitan dengan hukum, tidak boleh kita amalkan kecuali jika itu terdapat di dalam syariat agama kita. Makanya ada kaidah syar'u man qablana syar'un lana idza uthbita fi syar'ina. Syariat sebelum kita itu bisa menjadi syariat kita jika memang sudah dikukuhkan dalam syariat kita. Seperti apa?
puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwasiatkan atau telah ditetapkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa juga ditetapkan untuk orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita, siapa sebelum kita? Ya umatnya Nabi Isa alaihi salam terus sampai Nabi Yakub alaihi salam. Nah, apakah Israiliyat yang berkaitan dengan percakapan emprit dan cicak benar? Allahu a'lam. Kalau sudah Bani Israel atau Israiliyat, kalau berita Israiliyat itu biasanya memang riwayatnya itu tidak tuntas, Pak, putus. Makanya di dalam masalah tafsir, seperti tadi ya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar. Kalau kita itu ingin sedikit banyak tahu tentang Israiliyat yang benar, maka sebaiknya memang membaca tafsir bil ma'thur dari para muhadditsin. Jadi tafsir yang ada riwayatnya dari seorang ahli hadis itu bagus. Seperti Al-Imam At-Tabari, seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan kelebihannya Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau itu meneliti riwayat-riwayat yang dahulu dibawakan oleh Al-Hafidz At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Jadi wallahu a'lam apakah banyak sebetulnya Israiliyat itu banyak, termasuk Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah yang menyebutkan bahwa namanya Zulaikha itu Israiliyat. Benar atau tidak Ustaz? Terbukti itu benar atau tidak riwayatnya? Allahu a'lam. Tapi berkaitan dengan hukum atau tidak? Tidak. Jadi kalaupun kita sekarang misalnya menyebutkan bahwa wanita yang menggoda Nabi Yusuf namanya Zulaikha, yang tidak apa-apa. Kata Nabi, hadithu an bani Israel wala haraj. La tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Tidak perlu dipercaya 100%, tapi juga jangan dustakan sepenuhnya. Tapi Al-Imam At-Tabari, seingat saya, menyebutkan bahwa memang satu-satunya hewan yang justru tidak berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah cicak, al-wazagh. Ada yang menyebutkan tokek, ada yang menyebutkan cicak, tapi keduanya dari rumpun yang sama. Dan ketika dibahas oleh para ulama, jadi waktu itu ada seorang, saya lupa, seorang sahabat atau seorang tabi'in, melihat di dinding rumah Aisyah, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, menggantungkan suatu alat begitu. Maka beliau ditanya, wahai ibunda Aisyah, untuk apa alat tersebut? Kata beliau, untuk membunuh cicak. Karena kata baginda Nabi SAW, siapa yang membunuhnya sekali pukul, maka dia mendapatkan 100 pahala. Dikata para ulama, di antara hikmah ada anjuran, bahkan ada janji pahala bagi siapa yang membunuh cicak. Kata para ulama, karena cicak inilah satu-satunya hewan yang memang tidak berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam beberapa riwayat Israiliyat disebutkan bahwa semua hewan itu berusaha untuk memadamkan api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim, kecuali cicak. Malah biar tambah nyala. Makanya nggak apa-apa anak-anak itu dilatih saja, dibiasakan saja untuk kejar cicak, bunuh. Mau pakai sandal, mau pakai apa, terserah, boleh. Kita tunjukkan pada anak-anak, ada cicak, kejar. Ini ngejar pahala ini. Ngejar pahala. Saya setelah tahu termasuk yang senang kejar cicak. Iya Pak, lumayan. Siapa tahu itulah yang memberatkan timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita belum tentu diterima, puasa kita juga kita tidak tahu, sedekah kita juga kita tidak tahu. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, ada cicak saya bunuh, semoga dapat pahala yang semoga memberatkan timbangan saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaika ahsanallah. Ilaikum ahsanallah. Yang mungkin ingin saya tanyakan
ketika Allah uji dan Allah berikan ujian bertubi-tubi terus menerus. Nah, bagaimana bagi seorang muslim seperti saya pribadi itu bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan secara langsung terkait tentang yang Ustaz sampaikan tadi, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya tidak hanya menjadi sekedar teori atau pengetahuan. Begitu Ustaz. Wajazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Iya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la haula wala quwwata illa billah, ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan, menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan mukmin itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Bagaimana itu? In asabathu sarra'u syakar. Seorang mukmin itu kalau diberikan kenikmatan dia bersyukur. Dzalika khairul lah, itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dzalika khairul lah. Dan apabila dia diuji dengan sesuatu yang memberatkannya, dia bersabar. Itulah yang terbaik baginya. Jadi kalau kita ingin mencerminkan diri kita sendiri, ini kita kan biasa kalau lihat fisik pengen bercermin diri itu kan ya ambil cermin toh. Oh ternyata ada coreng-coreng di sini, saya bersihkan. Oh ternyata saya kalau begini saja saya tuh agak cemberut, saya pengen kelihatan senyum, saya senyum. Cermin memberitahukan kita, kan begitu. Secara fisik, secara batin, kalau kita ingin tahu kita ini benar seorang hamba mukmin atau tidak, cerminkan hadis itu di hadapan kita. Kalau kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, kita mendapatkan ujian musibah kita bersabar, insya Allah kita seorang mukmin. Tapi kalau kita belum seperti itu, pengakuan kita sebagai mukmin hanya sekedar isapan jempol belaka. Jadi kalau kita dapat musibah, kita langsung ingat bahwa musibah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang maha mampu untuk mengangkat dan mencabutnya. Kita bersabar menghadapinya, maka kita ini seorang mukmin. Hadis tentang ini banyak sebetulnya. Di antaranya juga coba saya ingatkan, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Kata baginda Nabi SAW, ini jadikan sebagai prinsip hidup akhi. Kata Nabi SAW, apabila Allah mencintai hamba, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka baginya ridha dari Allah. Siapa yang resuluh terhadap ujian tersebut, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kalau kita dapat ujian, entah kesehatan kita teruji dengan sakit, keselamatan kita teruji dengan celaka, apa saja, kalau kita melihat dari sudut pandang ini, maka kita akan berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kita berprasangka buruk kepada diri kita. Saya diuji sakit, istri saya diuji apa, anak saya diuji apa, kendaraan saya diuji apa, tempat tinggal saya diuji apa. Oh, karena dosa saya. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa berupa musibah itu disebabkan ulah tangan kita sendiri. Jadi kita bisa menghadirkan husnudzan, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang diuji dengan musibah, sekedar dia ridho, ini ujian dari Allah, maka baginya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia tidak ridho, dia mungkin berujar dengan umpatan atau berpikir, ya Allah, aku dosa opo? Dosa kita banyak. Ya Allah, dosa apa saya? Ya Allah, dosa saya banyak.
Yang saya sadari, yang tidak saya sadari. Sebagian orang kadang-kadang begitu, merasa ujiannya begitu beratnya, terus dia berkata, dosa apa saya? Loh. Dosa kita ini banyak. Justru Allah sayang kepada seorang hamba, maka jika seseorang sabar menghadapi musibah, dia akan digugurkan dari catatan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia atau tidak? Sayang. Dan yang harus membuat kita kemudian semangat adalah seberat apapun ujian yang kita hadapi, nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian para nabi. Iya atau tidak? Nggak ada apa-apanya. Karenanya Nabi bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang salih di bawah para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang di bawahnya lagi, kemudian yang di bawahnya lagi. Jadi kalau kita merasa, ya Allah ujian paling berat, nabi, bukan. Atau kita akan berkata bahwa kita orang saleh, enggak. Yang ada apa-apanya. Ya. Nabi Muhammad SAW, luar biasa ujiannya. Sejak beliau masih di dalam perut ibu sudah diuji oleh Allah, nggak punya bapak saat lahir. Lahir dalam keadaan yatim, apa bukan ujian berat ini? Berat. Nggak lama diasuh oleh ibunya, meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya, meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya, fakir. Abu Talib miskin. Harus menggembala untuk mendapatkan qararit min qararit ahli Makkah, untuk mendapatkan receh, uang-uang receh. Dalam rangka apa? Membantu pamannya. Ini paman ada sedikit. Begitu usia 40 tahun, diangkat menjadi utusan Allah, Nabi dan Rasul, diterima. Pada akhirnya 13 tahun berlalu diusir. Bukan hanya diusir, diancam untuk dibunuh. Dibunuh dengan teknik pembunuhan yang unik. Apa itu? Sekian kabilah mengutus satu pemuda paling bergengsi dalam urusan peperangan dan persenjataan, menikam Muhammad SAW satu tikaman supaya keluarga Bani Hashim tidak bisa menuntut balas atas darahnya Muhammad SAW. Berhijrah, bukan, bayangkan ini mereka orang Quraisy ini aneh. Mestinya kan mereka senang saja Muhammad SAW hijrah meninggalkan Mekah. Mereka merasa terganggu, Mekah ada Muhammad SAW. Ya sudah, Muhammad pergi. Ternyata dikejar atau tidak? Dikejar. Kenapa? Targetnya bukan sekedar pindah, tapi ada di antara kita yang diujinya begitu. Nabi SAW pernah kena sihir, pernah kena pengaruh sihir, pernah diuji oleh Allah. Ketika Nabi SAW sakit, diuji sakitnya itu 2 kali lipat. Ketika beliau menggigil di akhir hayatnya, beliau tutupi dengan selimut atau kain ya, dipegang oleh Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Rasul, kau mengalami demam seperti ini luar biasa. Jadi kainnya jadi panas. Kata Nabi SAW, iya, karena para nabi itu diuji 2 kali lipat. Jadi sakitnya itu 2 kali lipat. Terus kita merasa, ya Allah, saya nggak ada yang beratnya ujian seperti saya, ya Allah. Kayak nabi saja. Maka dengan ini kita terhibur. Seberat apapun ujian yang Allah timpakan, yang Allah ujikan kepada saya, nggak ada apa-apanya. Kita kembali kepada Allah. Bahwa kita ini milik Allah dan Allah tidak membebani saya apa yang tidak saya sanggupi. Dengan demikian kemudian kita jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepadanya. Barangkali demikian, wallahu taala alam. Satu lagi? Cukup ya. Baik, demikian saja yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kami dan semua yang mendengarkan kebersamaan kajian kita ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP dengan visi mencetak generasi Rabbani,
generasi penghafal Al-Quran yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200. Hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten. Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 1133. Alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun, dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar adalah alumni Universitas Islam Madinah, Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi, dan para pengajar umum yang berkompeten.
Biaya pendaftaran Rp200.000, SPP per bulan Rp800.000, uang masuk Rp3.200.000. Info pendaftaran hubungi 0896 9321 11, alamat Pondok Pesantren Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Medari, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Baitul Muhsinin, khusus ikhwan atau pria setingkat SMP, dengan visi mencetak generasi Rabbani, generasi penghafal Al-Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman salafus soleh serta cerdas dan berakhlak mulia. Di bawah asuhan Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Zaid Susanto, dan Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, serta Mudir Ustadz Roni Setiawan. Waktu pendaftaran 1 Oktober hingga 30 November 2023. Syarat pendaftaran: lulus SD atau sederajat, scan rapor kelas 4 dan 5 SD, surat kesehatan hasil check up medis, akte kelahiran, kartu keluarga, mengisi formulir yang disiapkan oleh admin, serta siap mengikuti aturan pondok yang berlaku. Program pendidikan unggulan tahfiz Al-Quran selama 3 tahun. Dan pelajaran diniyah seperti akidah dan akhlak, fikih dan hadis, serta ekstrakurikuler diantaranya futsal dan berenang. Tenaga pengajar. Penerimaan